Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi madad dawam, syukru lillahi ala al-in'am li ni'matil iman wal islam wal iqtida bi sayyidil anam. Thumma as-salatu ma'a salama ala khatiril aiki wal anam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Barkah beserta seluruh jamaah yang mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat taufik hidayah maunah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita awali taklim kita malam hari ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita bisa memahami ilmu-ilmu agama sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyatid du'a wal qabul wa li syafa'ati rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu sifatis sholah, bab tentang sifatnya sholat, maksudnya tata cara melaksanakan sholat. Ini bagian yang sangat penting untuk kita ketahui ya, bagaimana Nabi mengajarkan tata cara sholat ya. Karena kalau kita sholat ternyata tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, maka sholat kita kemungkinan besar itu tidak sah. Karena Nabi menyatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, kadang-kadang kita ini banyak yang sholatnya itu cuman ikut-ikutan, nggak pernah ngaji, nggak pernah tahu ilmunya, nggak tahu dasarnya. Pokoknya ada orang sholat kalau ruku itu ya pokoknya begitu yang ngikut ya, iktidal ngikut, cuman modalnya ikut-ikutan saja, nggak pernah ngaji. Nah, jangan-jangan kita sholatnya tadi itu ya ikut-ikutan tadi, kemudian ya yang diikuti tidak benar menyebabkan sholat kita tidak benar. Nah, maka perlu ya kita belajar ya tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengajarkan kepada para sahabatnya, yang sahabatnya itu kemudian mengajarkan generasi seterusnya sampai kepada kita sekarang ini ya tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kumta ila shalah, idza kumta jika kalian mau melaksanakan ila sholati salat, fa asbihil wudu'a, maka sempurnakanlah wudu. Artinya orang sholat kalau dia dalam keadaan muhdits ya, sedang berhadas, maka dia harus menyempurnakan wudunya disempurnakan. Maksudnya apa? Melaksanakan syarat dan rukun wudu dengan benar ya. Tidak kemudian asal wudu saja, asal basah saja. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang rukun wudu, sunnah-sunnahnya. Tsumma istaqbilil kiblah, kemudian kalau sudah wudu istaqbil, maka hendaklah menghadap al-kiblata ke kiblat, fakabbir, dan kemudian takbirlah, artinya melaksanakan sholat dengan takbiratul ihram. Tsumma qra', kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an, apa-apa yang mudah ya
bagi kamu minal Qur'ani, dari Quran. Artinya kalau setelah takbir maka kemudian bacalah sesuatu yang mudah dalam Al-Qur'an. Nah ini nanti para ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Yang dimaksud yang paling mudah bagimu Quran itu apa? Nah itu nanti Imam Abu Hanifah itu berpendapat orang sholat itu boleh tidak baca Fatihah, ya. Karena apa? Dalilnya ini, ya. Nabi menyuruh tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Jadi misalnya kalau ada orang bisanya itu qul huwallahu ahad, ya kulhu, ya. Bisanya inna atoina, misalnya ya inna atoina, nggak perlu harus Fatihah kalau Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama selain Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad menyatakan bahwa membaca surat Al-Fatihah itu hukumnya menjadi wajib, ya, baik orang yang sholat itu sendirian maupun jadi makmum, ya. Jadi imam, jadi makmum, sholat sendirian harus baca Fatihah, ya, menurut jumhur ulama. Tapi kalau menurut Imam Abu Hanifah tadi enggak, ya, boleh, ya, selain selain Fatihah, ya, selain Fatihah. Kalau baginya itu yang mudah itu surat Al-Asr, ya bacanya surat Al-Asr, ya, menurut Imam Abu Hanifah. Tapi ini pendapat minoritas, ya. Nah, tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an ini menurut jumhur bukan yang dimaksud baca Fatihah, tapi setelah baca Fatihah maksudnya, ya. Jadi kalau orang di dua rakaat pertama, kan orang kalau sholat setelah baca Fatihah maka membaca ayat lain selain Fatihah, apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an yang memudahkan, yang paling mudah bagi kita, ya. Yang paling mudah bagi kita maka dibaca. Maksudnya ma tayassara ma'aka minal Qur'an itu. Nah, setelah baca surat tsummarka, maka kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu benar-benar rukuk dengan tenang, ya. Kondisi rukuk dengan tenang. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman, kemudian bangkitlah, ya, artinya bangun dari rukuk hatta ta'tadila qa'iman, sehingga kamu benar-benar tegak berdiri, ya. Tsummasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau benar-benar tenang ketika sujud. Tsummarfa, kemudian berdiri, maksudnya angkat, ya, bangun dari sujud, hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu tenang, maksudnya tumaknina dalam keadaan duduk. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah lagi sampai kamu benar-benar tumaknina dalam sujud itu. Tsummaf'al dzalika fi sholatika kulliyah, kata Nabi, ya, kemudian lakukan itu, ya, dari awal tadi disuruh takbir, kemudian baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, bangun dari sujud, ya, sujud lagi. Tsummaf'al dzalika fi sholati kulliyah, lakukan itu di dalam sholatmu semua. Artinya melaksanakan setiap rokaatnya itu seperti itu, ya. Akhrajahu sab'ah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam 7 wal lafdzu lil Bukhari, lafal hadis ini dari Imam Bukhari. Hadis ini itu berkaitan dengan seorang sahabat yang dikenal di dalam kitab hadis sebagai al-musi sholatuhu, orang yang jelek sholatnya. Jadi ada orang, para ulama menyebutkan namanya itu Khalad bin Rafi. Khalad bin Rafi ini, ya, ketika Nabi berada di Masjid Nabawi, Khalad bin Rafi ini masuk ke masjid kemudian sholat. Khalad bin Rafi ini sholat, ya, sholatnya cepat. Jadi orang sholat cepat itu sudah ada sejak zaman Nabi, ya, bukan hanya yang viral di Jawa Timur, 20 rakaat cuma 7 menit atau berapa itu, ya. Sholat cepat itu gaya Khalad bin Rafi ini, ya. Khalad bin Rafi itu sholatnya cepat sekali. Selesai sholat kemudian dia menghadap kepada Nabi mengucapkan salam, dijawab oleh Nabi, ya, waalaikumsalam, dijawab. Setelah itu karena Nabi tahu dia sholatnya cepat sekali itu, Nabi kemudian bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli, kamu ulangi lagi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum sholat. Nabi nyuruh orang ini untuk mengulangi sholatnya. Orang ini, ya, namanya juga sahabat, disuruh oleh Nabi, dia sholat lagi. Sholatnya sama dengan tadi.
Pokoknya sholatnya cepet, ya, cepet sekali sholatnya itu. Selesai datang menghadap lagi kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baca salam, Nabi menjawab salamnya lagi. Kemudian Nabi bersabda lagi, irji, ya, fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Orang ini sholat lagi. Ya, ketiga selesai dia datang lagi mengucapkan salam lagi, Nabi jawab salam lagi, Nabi bersabda lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Setelah yang ketiga ini, orang ini kemudian menyatakan, ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bihaq, ya, demi zat yang mengutusmu dengan benar, ma uhsinu ghairah, ya, aku tidak bisa sholat yang lebih baik lagi, enggak ada. Aku bisanya cuma begitu itu, ya, sholatnya cepat, gitu. Pokoknya itu yang aku bisa. Aku nggak bisa lebih bagus lagi. Sahabat ini luar biasanya. Fa'alimni, ya Rasul, ajari aku gimana sholat yang bagus itu. Kok aku disuruh ngulang-ngulang, tapi udah 3 kali suruh ngulang lagi. Ajari aku ya Rasul. Baru Nabi kemudian menyatakan, idza kumta ila shalah fa asbihil wudu summa staqbilil qiblah fakabbir summa qra' ma tayassar, sampai seterusnya tadi itu, ya. Kalau kamu sholat, maka kamu kalau sholat itu, ya, kerjakan wudu dulu, sempurnakan wudumu. Setelah sempurna wudu, maka bertakbirlah. Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Di dalam hadis ini Nabi nggak menyebutkan suruh niat sholat, ya. Ada nggak redaksi suruh niat? Nggak ada niat, nggak ada salam. Di dalam hadis ini nggak ada disuruh, kalau sudah selesai maka fasalim, ya, mengucapkanlah assalamualaikum warahmatullah. Nggak ada itu, nggak ada disuruh niat, nggak ada mengucapkan salam. Kalau begitu ada orang sholat nggak usah niat, boleh nggak? Hadis ini ya, itu niat itu semua ulama ya itu sepakat bahwa orang sholat itu ya harus niat, ya. Nggak ada sholat kok nggak pakai niat itu, karena yang membedakan sesuatu pekerjaan dengan pekerjaan lain itu ya niat, ya, yang membedakan. Maka orang harus sholat itu harus pakai niat. Dari mana kata niat itu? Dari kata-kata Nabi, idza kumta ila sholah. Kalau kamu mau melaksanakan sholat, berarti kalau mau melaksanakan berarti kan ada niat kan? Dia mau melaksanakan sholat. Kalau begitu harus masang niat. Cuman persoalannya niat itu, ya, itu adanya di dalam hati. Bukan usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin, bukan itu namanya talaffuzun niat, itu lafalnya niat. Tapi niat itu sesungguhnya adalah pekerjaan hati. Jadi ketika kita Allahu Akbar, kalau menurut Imam Syafi'i, ya, kalau Imam Syafi'i menyatakan bahwa niat itu qasdu syai' muqtaranan bi fi'lih, ya, menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan di awalnya. Orang ketika sholat itu kan pertama kali, ya, melaksanakan takbiratul ihram, maka saat dia Allahu Akbar itu hatinya harus niat. Aku niat sholat fardu maghrib misalnya menjadi makmum. Minimal itu, ya. Karena Imam Syafi'i menyebutkan harus ada 3 kalau sholat fardu, ya, qasdu syai', ta'yin, dan niatul fardiyah, ya. Jadi ada 3 minimal usolli fardhul maghribi. Minimal itu, ya. Ya tentu kalau jadi makmum, ya, berarti ditambahi makmuman, ya. Kalau sendiri minimal 3 itu, ya. Aku niat, ya, sholat fardu maghrib, fardu harus disebutkan, ya. Tidak bisa kemudian usolli usollil maghriba. Misalnya cuman begitu doang, nggak boleh. Kecuali harus ada niatul fardiyah, ya. Usollil maghriba fardhon. Itu baru boleh, ya. Kita maka para ulama kita dahulu itu mengajarkan, ya, masing-masing sholat itu, ya, sejak kecil udah diajari usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu cara agar orang kalau niat, bagi yang tidak mengerti niatnya itu caranya begitu, ya. Dikasih panduan lengkap sekali, ya. Padahal seandainya usolli fardhul maghribi cukup
ya, usolli ada ada qasdu syai' berarti usollinya ya. Ada niatul fardiyah pakai fardu. Nah, ada ta'yin salatnya apa yang dikerjakan. Usolli fardhul maghriba, usolli fardhul maghribi atau usallil maghriba fardhon misalnya gitu. Nah, itu sudah cukup. Tapi ulama dahulu itu ya menyebutkan usolli fardhul maghribi, disebutkan salasa rakaatin ya, mustaqbilal kiblah, harus menghadap kiblat, adaan salatnya itu untuk membedakan ini qadha apa enggak. Nah, pakai adaan ya, makmuman lillahi taala. Nah, untungnya nggak dikasih tahu ya, makmumnya kepada siapa ya, makmuman ala ustadz Solah misalnya itu, makmuman ilal ustadz Solah, nah misalnya begitu ya. Tapi bagaimana kalau seandainya ada orang sholat kok kemudian niatnya disebut imamnya misalnya ya, saya niat sholat fardu maghrib kepada niat jadi makmum ya, ikut sholat ustadz Solah misalnya, imamnya ustadz Solah. Boleh nggak itu disebutkan ustadz Solahnya? Boleh? Boleh, nggak apa-apa ya, sama dengan tadi itu pakai adaan ya, mustaqbilal kiblah ya, salasa rakaatin, boleh saja, boleh mau disebutkan, asal disebutkannya harus benar. Ternyata yang menjadi imam Ustadz Mukhlas bukan Ustadz Solah, padahal dia sebut saya mau jadi makmumnya Ustadz Solah. Ternyata yang jadi imam adalah Ustadz Mukhlas, nggak sah. Karena apa? Karena nggak cocok ya. Para ulama menyebutkan kecuali ada kata-kata isyarah itu misalnya saya niat ya menjadi makmumnya Ustadz Solah ini, ada kata-kata hadza. Seandainya ada kata-kata hadza ya, maka nggak apa-apa walaupun salah ya. Ternyata yang jadi imam Ustadz Mukhlas ya, karena ada kata-kata hadza ini, maka meskipun salah dianggap benar karena ada ismul isyarah ya. Ismul isyarah hadza itu mengalahkan khotok, mengalahkan kesalahan itu kalah oleh ismul isyarah hadza itu. Sekali lagi tadi ya, jadi para ulama dahulu mengajarkan tentang niatnya sholat ya, usolli dan seterusnya itu ya, itu bukan berarti kemudian kalau orang sholat harus pakai bahasa Arab, enggak ya. Niatnya itu yang namanya pekerjaan hati ya. Kalau pekerjaan hati berarti apa ya, dia harus sadar ya. Jangan sampai ada orang sholat cuman hafal usolli fardhul maghribi, hafal teks Arabnya tapi nggak tahu maknanya, nggak ngerti maknanya itu apa. Ketika sholat Allahu Akbar, tapi ketika Allahu Akbar itu dia menyatakan usolli fardhul maghribi tapi nggak ngerti itu apa maksudnya, cuman hafal doang. Nah itu maka nggak boleh itu. Karena apa? Berarti namanya tidak qasdu syai', bukan sengaja. Yang namanya sengaja itu dia melakukan pekerjaan itu dia sadar ya, dia harus tahu bahwa saya ini sholat maghrib. Itu sebabnya maka niat sholat itu nggak mesti kemudian harus bahasa Arab ya, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Cirende. Kalau ada misalnya bahasa Cirende ya, mau sholat maghrib pakai bahasa lokal, bahasa setempat, nggak apa-apa, boleh. Cuman yang nggak boleh itu kalau lagi sholat nggak boleh pakai bahasa setempat ya. Misalnya ya, baca bismillahirrahmanirrahim pakai bahasa Indonesia dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih maha penyayang, nggak boleh karena sholat itu harus berbahasa Arab. Tapi kalau niatnya tadi kan niat itu dalam hati, maka boleh ya. Sama saja dengan kita kalau lagi sholat kemudian di sujud yang terakhir kita memperlama sujud, kita berdoa apa saja ya, berdoa kebaikan tapi pakai bahasa Indonesia boleh, asal tidak diucapkan, cukup dalam hati. Kalau hati boleh, tapi kalau diucapkan ya Allah lunasi hutang saya, misalnya begitu, batal sholatnya. Sholat itu harus pakai bahasa Arab ya. Maka dulu siapa itu orang Malang itu yang sholatnya pakai terjemah bahasa Indonesia, itu nggak bener ya, itu nggak boleh karena sholat itu wajib berbahasa Arab. Nah kita bahas tadi, jadi
niat itu yang pertama ya. Orang sholat itu harus niat ya. Artinya nah niat ini nanti ada perbedaan. Kalau Imam Malik itu boleh orang niat sholat itu sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum takbir usolli fardul maghribi ya, hatinya itu sudah niat ya, bukan hanya talafut, bukan hanya melafalkan saya niat sholat maghrib, enggak hanya melafalkan, tapi hatinya ya, di dalam hati saya niat sholat maghrib. Kalau menurut Imam Malik boleh melaksanakan niat sebelum takbiratul ihram, boleh ya. Tapi kalau Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i itu menyatakan niat itu harus ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar kita niat saya niat sholat maghrib. Nah minimal itu ya, jadi makmum ya, saya niat sholat maghrib jadi makmum. Nah harus ketika Allahu Akbar. Kalau Imam Syafi'i berpendapat kalau ada orang niat sebelumnya nggak sah, atau niatnya setelah takbir Allahu Akbar baru kemudian niat saya niat sholat fardu maghrib, nggak sah menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut Imam Malik boleh sebelumnya, tapi kalau setelahnya nggak boleh ya, setelahnya nggak boleh. Imam Ahmad sama dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah itu beliau menyatakan bahwa niat itu yang penting, pokoknya dia sengaja sholat ya, mau dia itu niatnya apa menjelang mau takbir ya, atau bahkan sebelumnya baru habis wudhu kemudian sudah masuk ke masjid. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu sudah namanya niat. Imam Abu Hanifah itu karena apa? Karena rasionalis ya, termasuk puasa itu nggak perlu niat kalau menurut Imam Abu Hanifah. Ketika ditanya kok nggak niat, padahal kan innamal a'malu binniyat ya, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Kata Imam Abu Hanifah, kalau ada orang puasa kemudian dia makan sahur, itu kira-kira besok paginya mau puasa atau enggak? Ya mau puasa, itu berarti niatnya itu ya, dia udah mau, itu berarti tandanya dia mau memang mau mengerjakan itu. Itu Imam Abu Hanifah ya, berpendapat bahwa niat itu tidak menjadi rukun sholat ya, tidak menjadi rukun sholat, tapi jumhur menyatakan rukun sholat. Nah, kita bahas satu persatu ya. Tsumastaqbilil qiblah, kemudian setelah menyempurnakan wudu, tsumastaqbil ya, kemudian menghadaplah kamu al-qiblata, ke kiblat. Artinya orang sholat kan mesti ya wajib menghadap ke kiblat ya. Tadi ya, sahabat yang bernama Khalad bin Rafi dari hadisnya ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama ya, tadi dia sampai setelah selesai sholat menghadap kepada Nabi itu mengucapkan assalamualaikum, bersalam ya, mengucapkan salam kepada Nabi, dan Nabi juga menjawab salamnya. Menjawab salamnya kan. Kemudian baru Nabi perintah orang itu mengulangi. Sampai orang ini 3 kali mengucapkan salam, 3 kali juga Nabi menjawab salamnya. Dari sini maka ulama menyatakan kalau ada orang mengucapkan salam sampai 3 kali, maka tetap disunnahkan untuk dijawab, tetap dianjurkan, diwajibkan ya, menjawab salam kan hukumnya wajib. Atas dasar ini, karena Nabi Muhammad ya, ketika Khalad bin Rafi mengucapkan salam kepada beliau, maka beliau jawab. Ada ulama yang menyatakan itu ya. Jadi berapa kali pun ya tetap wajib dijawab. Yang kedua, pelajaran penting dari hadis ini, si sahabat Khalad bin Rafi ini kan nggak tahu caranya sholat itu bagaimana, karena mungkin dia ya ketika Nabi ngajarin kepada sahabat yang lain, sahabat ini nggak ikut ya, nggak ikut ngaji gitulah ya, nggak ikut ngaji, maka dia tidak tahu cara sholat yang benar ya, maka disebut dengan al-musi sholatu, orang yang jelek sholatnya. Karena tadi bahkan para ulama itu menyebutkan ya, memberikan lakob biar orang itu tahu ya, Khalad bin Rafi ini kemudian diberi lakob al-ajali. Al-ajali itu artinya orang yang kalau sholatnya buru-buru, cepet-cepetan tadi itu, karena sholatnya cepat sekali. Nabi kemudian mengajarin orang ini kalau sholat jangan cepat-cepat, maksudnya gitu ya. Nabi menyatakan tsumastaqbil ya. Yang kedua, jadi kalau ada orang tidak tahu, maka bukan kemudian ya udah sah sholatnya, enggak. Nabi mengajarin ini, dia enggak tahu kan, tapi Nabi nyuruh sholatnya lagi, diulang lagi sampai 3 kali.
Nanti ada yang bertanya, kenapa Nabi kok enggak langsung ajarin ketika pertama saja? Kenapa sampai 3 kali? Orang disuruh sholat, disuruh lagi sampai 3 kali. Kenapa harus begitu? Nah ini salah satunya Nabi ingin ya memberitahu bahwa orang ini memang sholatnya tidak benar. Kan kadang-kadang mohon maaf, banyak kita itu kadang-kadang tidak sadar kalau sholat kita itu tidak benar. Karena apa? Karena udah kebiasaannya kita kalau sholat begitu, ya kebiasaannya begitu, maka kita nggak sadar, oh ternyata itu salah. Ya saya sering menyebutkan ya, kadang-kadang kalau kita kayak baca Quran itu loh ya, kalau mau membuka mushaf susah, halamannya dibuka kemudian langsung ambil ludah itu kan padahal sesuatu yang nggak benar itu, tapi karena kita tidak sadar maka itu yang terjadi. Persis kalau kita ya mohon maaf kalau lagi buka puasa itu ya, doa selama ini doa puasa itu ya dibaca sebelum atau sesudah berbuka? Sebelum atau sesudah berbuka? Kalau buka puasa itu ya, buka puasa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqika aftartu dhabat dhama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu dibacanya sebelum atau sesudah berbuka? Tuh kan, ada yang sudah, ada yang belum ya. Jadi mestinya itu dibaca setelah berbuka, bukan sebelum ya. Kadang-kadang di sekolah-sekolah kan begitu diajarin itu ya, baru mau minum ayo kita doa bersama-sama Allahumma lakasumtu, kan begitu. Padahal harusnya minum dulu baru setelah itu berdoa. Karena doanya itu kan ya dhahabat dhama'u ya, hilang dahaga. Lah orang belum minum hilang dahaga dari Hongkong ya. Wabtalatil uruku ya, tenggorokan sudah basah, orang belum minum kok sudah basah ya. Itu jadi nggak sesuai ya. Kadang-kadang ya, maka Nabi mengajarkan kepada Khalad ini, sahabat Khalad bin Rafi ini, agar dia ngulangi lagi, diulangi lagi. Bisa jadi kalau Nabi cuman kamu kalau sholat yang benar begini ya, boleh jadi sama aja kayaknya saya sholat juga begitu. Bisa jadi begitu. Tapi karena dia sudah sholat, Nabi masih nyuruh lagi, disuruh lagi. Oh berarti saya ini sholatnya ini salah. Makanya di yang terakhir, yang ketiga itu ya, dia menyatakan ma'uhsinu ghairah, ya Rasul, aku tidak bisa membuat sholat yang lebih bagus lagi. Saya sholatnya ya begitu itu ya. Artinya apa? Dia menyadari nggak bisa lagi. Maka fa'alimni, ajari aku ya Rasul. Baru Nabi kemudian mengajarkan orang ini ya. Maka ini pentingnya, ini Nabi luar biasa. Jadi orang kalau tidak tahu, bukan kemudian jadi bebas ya, enakan jadi orang nggak tahu ya, misalnya halal haram, ini ternyata haram ya, enakan nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak dosa. Kadang-kadang begitu, salah, nggak bener ini ya. Orang nggak tahu nggak dosa itu kalau dalam kondisi memang dia ini orang yang baru masuk Islam, jauh dari ulama, itu ditolerir memang ya. Orang nggak ada yang ngajarin ngaji. Lah di sini tiap malam Senin ada ngaji, nggak ikut ngaji, nggak tahu, ya salah sendiri ya. Jadi bukan kemudian kalau nggak tahu bebas, enggak ya. Buktinya ini Nabi ya, orang tadi nggak tahu, Nabi nggak kemudian ya udah kamu sholatnya begitu tapi lain kali jangan gitu ya, enggak. Nabi suruh ngulang. Kata Nabi ya, kamu itu belum sholat ya, fasolli fa innaka lam tusolli, sholatlah kamu ya, sholat lagi karena kamu sesungguhnya belum sholat. Ini ya. Yang diajarkan oleh Nabi setelah menghadap kiblat, fakabbir, maka bertakbirlah. Maka sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Para ulama menyatakan bahwa karena Nabi menyatakan fakabbir, pakai kata-kata takbir, maka sholat itu harus menggunakan kata-kata akbar ya, Allahu Akbar. Tidak boleh dibalik, akbarullah misalnya, akbar Allah. Walaupun secara bahasa sama ya, sah ya.
Secara bahasa itu artinya sama. Akbarullah, akbar yang maha besar itu adalah Allah. Ya, Allahu Akbar. Ya, artinya sama. Tapi tidak boleh ada orang sholat kemudian dibalik akbarullah. Ya, nggak boleh. Atau pakai asma Allah yang lain, ya, Allahu Akbar jadi Allahul Azim misalnya begitu, ya, Allahu Kabir, nggak boleh, ya. Jadi ini tidak boleh, harus menggunakan kata-kata akbar, nggak boleh ditambah saja, nggak boleh. Allahu Ta'ala Akbar misalnya begitu, ya. Kan kadang-kadang ada itu kalau orang doa itu, ya, Robbana atina pakai ditambah Robbana ya Allah atina fid dunya, kan kadang-kadang begitu. Nggak apa-apa kalau doa, nggak apa-apa. Tapi kalau di dalam sholat, ya, misalnya baca ayat surat Al-Baqarah yang Robbana atina itu kemudian Robbana ya Allah atina ditambahin, ya nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi sekali lagi bahwa takbirnya harus pakai Allahu Akbar, takyin, ya, ada pengkhususan kalimat itu, ya, harus pakai Allahu Akbar. Baik, setelah takbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Nanti takbirnya Nabi di dalam hadis itu banyak sekali ragamnya, ya. Nabi ketika takbir itu tangannya diangkat sampai seberapa? Ada Nabi itu di dalam riwayat mengangkatnya sebatas pundak. Jadi Allahu Akbar. Nah, kadang-kadang yang banyak orang salah itu ngangkat tangannya banyak yang begini. Ya enggak? Allahu Akbar gini. Tangan telapaknya itu menghadap ke arah kiblat. Jadi bukan begini, ya, bukan kayak orang hormat gini, ya. Jadi begini. Jadi tangannya menghadapnya ke arah kiblat, telapak tangannya menghadap kiblat, ya. Ada riwayat itu di dada, ya, di pundak atau di sejajar dengan telinga, ya, sejajar dengan telinga. Bahkan kalau dalam mazhab Imam Syafi'i jempolnya disunahkan menyentuh daun telinga. Allahu Akbar, ya. Jadi menghadap ke arah kiblat. Jadi tidak gini, ya. Tidak gini, ya, tapi menghadap ke arah kiblat, ya. Sebaiknya seperti itu, ya. Ada yang pakai begini. Allah. Ya. Nah, itu jangan-jangan jawara lagi mau silat itu, ya. Jadi pakai begini-begini, ya. Nggak ada riwayat muter-muter begitu, nggak ada, ya. Termasuk saya pernah ditanya itu sama dengan orang kalau salam assalamualaikum warahmatullahi begini, ya, assalamualaikum warahmatullahi begini. Emang penerima tamu apa gimana? Ya, lagi bertamu apa begini, ya. Nanti kalau pakai kemudian adatnya begitu di sini kalau mempersilakan assalamualaikum warahmatullahi pakai begini misalnya gitu. Ya nanti kalau sholat model, ya, harus ngikuti tradisi setempat. Nanti orang Jawa kalau tahiyat itu nggak pakai telunjuk, ya, karena orang Jawa itu kalau pakai telunjuk nggak sopan, kan. Kalau ditanya di mana rumahnya Ustadz Budi, kemudian no, nggak sopan itu, nunjuk begini. Biasanya orang Jawa kalau sopan kan begini, pakai jempol. Masa asyhadu alla ilaha illallah pakai jempol begitu, ya, ya nggak boleh, ya. Itu jadi tsumma fakabbir, ya. Jadi takbirnya itu, ya, Allahu Akbar, ya. Ada beberapa versi tadi itu, ya. Nabi di telinga, kemudian di dada, kemudian di pundak, ya, di pundak. Jadi mengangkat tangannya itu, ya, Allahu Akbar. Cuman ya juga jangan didramatisir itu banget gitu, ya. Ada orang sholat kok kan Allah itu maha besar, jadi kalau takbir Allah itu bukan mau takbir, itu mau nyegat bis itu, ya, Allahu Akbar, ya. Jadi yang ngikuti Nabi saja, ya. Jadi setelinga, kemudian di dada, kemudian di sejajar dengan pundak, ya. Fakabbir tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian membaca yang dimaksud ini adalah membaca suratul Fatihah, ya. Nah, surat Fatihah itu surat yang paling utama, ya. Betapa tidak utama orang sholat baca
kan surat dalam Quran 114 surat. Misalnya ada orang sholat ya baca 113 surat, 30 juz kurang satu doang, kurang Fatihah, sholatnya nggak diterima. Tapi kalau baca cuman Fatihah doang, habis Fatihah nggak usah baca surat misalnya, tetap diterima, tetap sah sholatnya. Artinya apa? Suratul Fatihah ini menjadi surat yang paling utama, ya. Maka tidak ada keutamaan karena surat Fatihah itu menjadi kumpulan Al-Qur'an, maka disebut Ummul Qur'an, ya, suratul Fatihah itu, ya. Jadi orang baca surat apapun dalam sholat, tapi kalau tidak baca Fatihah, sholatnya tidak sah, ya. Tapi kalau orang sholat hanya baca suratul Fatihah, nggak baca surat yang lain, ya, tetap sholatnya itu sah, ya, meskipun tidak mendapatkan kesunahan. Ya, ini jadi baca Fatihah. Nabi mengajarkan ketika membaca Fatihah itu sebaiknya diwakafkan setiap ayatnya. Ya, bahkan sebelum membaca Fatihah itu dianjurkan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dibacanya tidak boleh keras. Ya, imamnya jangan kemudian a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, dibacanya keras. Cukup pelan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillah atau langsung alhamdulillah. Nanti ada perbedaan. Bismillah itu termasuk ayat di dalam Fatihah atau tidak. Nah, itu kalau Imam Syafi'i berpendapat bismillah itu termasuk ayat dalam surat Al-Fatihah, ya. Artinya ayat pertamanya Fatihah itu ya bismillahirrahmanirrahim itu, ya. Nah, itu. Tapi nanti kalau Imam Ahmad, Imam Malik enggak, ya. Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ya. Kalau Imam Ahmad termasuk tapi bacanya pelan, ya. Termasuk suratul Fatihah itu bismillah termasuk, tetapi membacanya tidak usah keras, tetapi membacanya dengan pelan. Oke, kita lanjutkan dulu. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian setelah baca Quran tadi, ya, baca Fatihah, maka kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai kamu benar-benar rukuk secara tenang. Artinya tumaknina. Orang, mohon maaf, kadang ada orang sholat itu kan rukuknya cuman gini doang. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, ini enggak ada ketenangannya, harus tumaknina. Paling tidak, ya, tumaknina itu seperti orang membaca subhanallah durasinya. Jadi ketika nunduknya itu dia minimal, ya, durasinya ada jeda sebelum dia bangkit dari rukuk itu, ya, sebatas orang baca subhanallah, ya. Jadi setidak-tidaknya itu. Jadi tidak boleh kemudian langsung, ya, atau ketika rukuk sempurna rukuknya itu lurus, ya. Nanti ada hadisnya, ya. Nabi menyebutkan bahwa tulang punggungmu itu sejajar, lurus, ya. Jadi lurus. Tapi lurus ini, ya, lurus ini bagi yang mampu. Jika ada orang, ya, taruhlah sudah tidak kuat, sudah bungkuk, ya, kemudian disuruh sholatnya harus lurus, ya, bisa encok itu. Artinya Islam tidak kemudian memaksakan. Kalau ada orang memang nggak bisa, ya nggak bisa dipaksakan, ya. Artinya yang penting, ya, orang rukuk itu adalah seandainya tangannya menyentuh lutut, posisinya tangan itu sudah sampai lutut, maka dia sudah sah rukuknya, ya. Jadi kalau sudah tangannya menyentuh sudah sah. Cuman nggak boleh. Kadang-kadang ada orang yang sholat itu, ya, rukuknya keterlaluan pendek, ya, sampai begini. Jadi kan posisinya kayak sudut 90 derajat, gitulah, ya. Jadi lurus, ya, sebaiknya. Yang baik itu seperti itu. Jadi tidak terlalu rendah, juga tidak terlalu tinggi. Jadi rukuknya itu posisinya 90 derajat, ya. Nah, di dalam rukuk itu harus dalam keadaan tumaknina. Maksudnya tumaknina apa? Yaitu tidak bergerak,
tenang, ya, badan kita itu tenang, tidak kemudian langsung cepet-cepetan. Nah itu, ya. Tsummarka hatta tatma'inna, tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian kamu bangun dari ruku itu sampai tegak berdiri. Jadi posisinya harus tegak berdiri dulu. Jangan kemudian sami Allah liman hamidah, belum tegak begini, masih begini langsung sujud, ya langsung sujud, enggak sah. Jadi harus posisi sudah tegak berdiri baru kemudian sujud. Jadi jangan kemudian, apalagi kalau sholat tarawih yang cepet-cepet itu, biasanya kan, langsung gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nggak ada tumakninahnya, ya. Nah, kalau nggak ada tumakninah ya tentu tidak sah, ya. Karena sholatnya, yaitu sholat gaya Khalad bin Rafiq tadi itu, ya. Yang Nabi suruh untuk mengulang suratnya. Tsummasjud, biasanya, ya. Karena hadis ini, ya. Tidak Nabi menyebutkan, ya, hatta tatma'inna, ya, qa'iman. Maka para ulama kemudian kalau menurut Imam Abu Hanifah ketika i'tidal itu boleh tidak tumakninah, ya. Ketika i'tidal yang penting pokoknya lurus. Seandainya dia kemudian kan banyak itu kalau di Arab itu orang kalau sholat itu sami Allahu liman hamidah, kemudian apa ini, jenggotnya dilus-lus misalnya atau apalah, pokoknya nggak tenang. Itu apa menurut Imam Abu Hanifah boleh, karena di hadis ini tidak disebutkan, Nabi tidak menyebutkan bahwa ketika i'tidal itu hatta tatma'inna qa'iman, enggak. Nabi tidak menyebutkan kamu harus tumakninah saat i'tidal itu, enggak. Itu sebabnya maka tidak termasuk. Tapi kalau Imam Syafi'i menjadikan tumakninah saat i'tidal itu sebagai rukun. Begini saya contohkan, yang sering kali ada orang sholat itu, ya, sami Allahu liman hamidah, kemudian tangannya begini-begini, ya. Ini namanya nggak tumakninah, ini kan bergerak. Tumakninah itu harus diem, ya, sejenak, meskipun sebatas orang baca subhanallah, sami Allahu liman hamidah, berhenti dulu, subhanallah, baru setelah itu mau begini-begini silahkan, nggak apa-apa, ya. Atau mau misalnya celananya mau melorot, dia angkat misalnya begitu. Yang penting ada masa sebentar dia untuk berhenti dulu. Itu sebabnya kemudian ulama ada yang menyatakan, agar baik maka orang ketika sami Allahu liman hamidah tangannya disuruh sedekap lagi. Iya, ada kan yang begitu. Jadi sedekap lagi. Tujuannya itu biar tidak kemudian goyang-goyang, ya. Walaupun nanti irsal, ya, antara dia bersedekap dengan irsal melepas. Nah itu para ulama menyebutkan yang lebih utama irsal bagi orang yang ngerti. Tapi bagi orang yang nggak ngerti, tadi tujuannya biar dia, ya, kalau ditakutkan kalau nggak begini nanti tangannya gini-gini melulu misalnya itu, ya. Maka boleh yang baik, ya, biar dia sah sholatnya, ya, sami Allah liman hamidah, balik lagi sedekapan lagi. Nah itu, ya. Jadi boleh, ya, dua-duanya. Jadi tsumma kemudian tsummasjud, ya, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai tumakninah, tenang dalam sujud itu. Artinya ada sujud itu juga masa tenangnya. Tidak boleh kemudian sujudnya itu, ya, tadi cepet-cepetan tadi itu, harus ada sebentar berdiam, ya, tenang, nggak boleh bergerak anggota tubuhnya itu selama setidaknya orang baca subhanallah. Saya ingatkan, sering orang ketika sujud yang salah itu biasanya kalau menurut Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i menyatakan bahwa a'dha'us sujud itu ada 7, ya, jabah ini apa, jidat, kemudian telapak tangan, lutut, dan telapak kaki. Telapak kakinya itu harus begini, ya, jangan begini. Kadang-kadang ada orang yang begini sholatnya, sujud begini. Nggak boleh, harus dipancat begini, ya. Jangan begini, ya, karena yang disebutkan oleh Nabi itu atrofa qadamaihi, ya, jadi ujung dari telapak kakinya. Jadi ujung telapak kaki maka harus ditekuk, ya, kecuali kalau memang orang sakit, ya, asam urat misalnya di tempat itu nggak bisa dia, ya, kalau ditekuk bisa kesakitan, ya, kalau itu ya
dimaafkan ya, dimaafkan ya, tidak ada paksaan ya. Artinya kalau itu sulit, tapi kalau enggak harus. Apalagi tadi ada orang sholatnya kemudian ini enggak ditekuk, malah diangkat begini. Ya, itu lebih enggak boleh lagi itu, ya, karena harus di apa? Ya, yang sering salah juga itu kalau sujud itu wanita, ya, wanita kalau sujud, ya, itu kadang-kadang kalau pakai mukena, ya, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i itu berpendapat tidak boleh jidatnya itu menutup apa? Ditutupi oleh sesuatu yang dia bawa ketika sholat, ya, karena jidatnya itu harus terbuka. Maka kalau ada orang sholat misalnya kok pakai pecinya begini, kalau laki-laki ini nggak sah sholatnya, ya, karena jidatnya harus dibuka, saat sujud harus dibuka. Nah, begitu juga kalau ibu-ibu lagi sholat pakai mukena. Biasanya kalau mukena yang apa, yang apa potongan itu, kadang-kadang kan apa, kemudian gini, mukenanya akhirnya ditempati sujud. Ini nggak boleh nih. Ya, jadi sujud kepada mukenanya itu, ya, itu berarti sama dengan menutupi jidat seperti laki-laki yang pakai peci kemudian begini sujudnya. Ya, walaupun dia ketika sujud jidatnya itu kebuka, karena ada ini ya, mukena yang dipakai untuk sholat, maka dia tidak sah. Sama juga dengan orang laki-laki lagi pakai surban misalnya, lagi pakai surban saya misalnya, ya, kemudian surban ini jatuh begini. Saya sujud di atas ini nggak sah sujudnya, nggak sah. Karena apa? Ini sama dengan menutup jidat karena ini ke bawah. Kecuali kalau dari awal atau saat di tengah, kemudian surbannya jatuh, jadi apa? Ini jadi alas, nggak apa-apa kalau itu berarti nggak ke bawah lagi kan. Tapi kalau ke bawah harus ya jidatnya tidak boleh kena apa barang yang dibawa itu ya. Ini tentang sujud ya. Tsumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkitlah ya dari sujud tadi itu hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau tenang ketika duduk ya. Allahu akbar. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah lagi ya. Oh ya, termasuk sujud itu nanti kakinya itu nempel atau tidak. Nah, itu apa nanti kita akan bahas ya. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Kemudian kalau perempuan bagaimana kalau laki-laki? Karena ada yang berpendapat perempuan dan laki-laki sama aja. Jadi kalau sujud kan dianjurkan begini nih, ya. Jadi apa baunya itu ya, jadi di lengannya dibuka ya, dibuka gitu. Nah, tapi ini juga itu harus harus tahu kondisi ya. Jangan kemudian lagi sholat jamaah banyak ya, kemudian sujudnya udah panjang gitu, kemudian tangannya begini ya. Kalau sholat di rumah atau sholatnya sendirian ya nggak apa-apa, tapi kalau lagi jamaah ya kan kasihan kanan kirinya, apalagi belum mandi bau ketek misalnya gitu ya jangan. Artinya harus tahu kondisi ya, jadi tahu kondisi. Kita lanjutkan dulu. Tsumaf'al dzalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan itu di dalam sholatmu semuanya ya. Akhrajahu as-sab'ah. Artinya nanti insyaallah kita akan kaji satu persatu ya, mulai dari saat sebelum sholat sampai pelaksanaan sholat sampai salam ya, dan apa yang atau kalau bisa ada model gitu ya, yang bisa mempraktekkan caranya begini gitu ya. Siap-siap nanti saya minta yang jadi model ya, itu ya. Baik, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau disimpan saja dulu ya. Iya, karena baru awal untuk praktek sholatnya, insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu dan sekaligus diperagakan ya tata caranya.
Baik, mari sama-sama kita tutup taklim kita dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji membawa manfaat bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.